Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Bengkulu Tengah menyampaikan bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 9 Mei 2020 pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah telah mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu perihal salah seorang warga Bengkulu Tengah, Tuan DP, umur 52 tahun, yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu atau RSHD Kota Bengkulu. Telah dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang. Awal pasien tersebut dirawat di RSHD Kota Bengkulu karena mengeluhkan demam sejak kurang 10 hari sebelum masuk rumah sakit, disertai kembung dan muntah. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan suhu tubuhnya 39 derajat Celcius. Pasien memiliki riwayat hipertensi berdasarkan penelusuran epidemiologi yang dilakukan oleh Puskesmas Pinyaring, Kecamatan Pondok Kelapa. Selama ini pasien tidak pernah melakukan perjalanan dari daerah red zone ataupun tidak diketahui pernah kontak dengan kasus COVID-19 ini. Karena kondisi pasien, RSHD Kota melakukan pemeriksaan terhadap pasien secara menyeluruh, disertai pengambilan sampel USAP tenggorokan yang dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, dan hari ini diperoleh hasil seperti yang disebut di atas. Beliau mengalami positif COVID-19 ini. Terhadap kondisi ini, selain menunjukkan rasa empati, ada beberapa hal yang harus kita tindak lanjuti. Yang pertama, menetapkan status bencana di Kabupaten Bengkulu Tengah dari siaga menjadi darurat bencana, atau dari green zone, zona hijau, ke red zone, ke zona merah. Yang kedua, terhadap pasien yang saat ini dalam perawatan, hendaknya wajib tetap mengikuti prosedur perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19. Yang ketiga, Dinas Kesehatan akan melakukan penelusuran kontak terhadap orang atau warga yang merupakan kontak erat terhadap pasien ini. Selanjutnya, yang keempat, kepada masyarakat yang khususnya Kabupaten Bengkulu Tengah dihimbau untuk tetap tenang, tidak perlu panik, namun tetap waspada, mengikuti setiap protokol kesehatan dan protokol dalam penanganan bencana COVID-19, menjalankan sosial
distancing, serta mematuhi setiap instruksi dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Yang terakhir, seluruh lintas sektor dan semua pihak lainnya juga diharapkan meningkatkan sistem kewaspadaan serta menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa selama ini Kabupaten Bengkulu Tengah ini adalah zona hijau. Tetapi sekarang kita sudah ada salah satu terkonfirmasi warga kita yang bernama atau inisial DP ini tadi, ini betul positif kena virus COVID-19 ini. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah agar kita waspada, selalu menjaga stabilitas di wilayah kita. Kita harus jaga diri. Kita tidak tahu siapapun yang lalu lalang atau yang datang bertamu di tempat kita, itu bisa membawakan penyakit atau bencana untuk keluarga kita sendiri. Maka dari itu kita harus waspada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, sekian yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tetap selalu siaga. Kenapa? Kita semakin perketat penjagaan, pemantauan. Siapapun yang masuk di wilayah kita, terutama saya perintahkan para camat, kepala desa dan perangkatnya, termasuk tim medis yang ada di puskesmas setiap kecamatan atau desa. Nah, maka dari itu ini kita tidak tahu ya, selama ini kita selalu berjaga, kita waspada untuk pencegahan ini. Ini sudah optimal. Kami dari gugus tugas COVID-19 di Bengkulu Tengah ini, masuk ini ada Pak Dandim malam ini, Kadis Kesehatan, Wakil Bupati, ada Pak Kejari, ada juga Kepala BPBD, dan juga Ketua DPRD, dari Satpol PP dan Sekda, semua lengkap. Nah, maka dari itu saya harapkan, saya himbau kepada seluruh masyarakat di Bengkulu Tengah ini, kita tidak bisa anggap enteng. Kenapa? Kita nggak tahu virus ini mungkin bisa melalui angin atau udara, ataupun bisa bersentuhan dengan teman, kerabat, keluarga, atau siapapun namanya yang baru kita kenal. Nah, menurut kronologis riwayat yang terkena COVID-19 ini, virus ini yang di Bengkulu Tengah ini, itu adalah warga kita di daerah Kampung Tengah, yaitu daerah Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa. Nah, waktu itu mungkin ada tamu dari luar daerah dan begitu pulang, dan kebetulan juga beliau ini mengalami sakit, biasa cuci darah berkali-kali, dia hipertensi. Maka dari itu ya kondisi lemah, dan ada tamu dari luar daerah mengunjungi beliau ini, dan mungkin disitulah saatnya virus ini mewabah di tubuh warga kita ini. Itu yang perlu sampaikan. Demikian. Untuk keluarga pasien sendiri, Pak, apakah isolasi mandiri atau rujukan? Ya betul, untuk keluarga pasien itu sendiri tetap sekarang kita isolasikan, isolasi mandiri, dan kita pantau, kita jaga. Jangan sampai nanti ada tamu dari luar, tetangga dan lain sebagainya. Dari tim medis kami tetap proaktif untuk mengontrol agar keluarga tersebut bisa sehat walafiat. Itu harapan kita. Apakah ada ini tempat khusus untuk isolasi, Pak, di Kabupaten Bengkulu Tengah ini, Pak? Oh, terima kasih. Sebetulnya kalau memang untuk saat ini
kita sudah siapkan, yaitu di rumah sakit dan ada bangunan gedung serbaguna kita yang ada di Nasmani. Tapi belum kita pakai. Kenapa? Kita lihat kapasitas atau kasus-kasus yang ada di Bengkulu. Ini baru satu orang, jadi belum begitu kita butuhkan. Karena kalau untuk rumah sakit rujukan itu kita langsung di Kota Bengkulu. Ya. Langkah penanganan kita selanjutnya seperti apa dari Dinas Kesehatan? Kami dari Dinas Kesehatan sudah melakukan penelusuran epidemiologi dengan protokol yang sesuai ketetapan Kementerian Kesehatan, mana kami melakukan tracking dan riwayat-riwayat kontak pasien ini terhadap warga sekitar. Termasuk untuk keluarga sendiri akan dilakukan swab juga hapus tenggorok, dari pemeriksaan hapus tenggorok yang akan kita kirim ke Palembang, itu untuk kontak erat. Kemudian untuk kontak, riwayat kontak yang bukan termasuk dalam kontak erat, mungkin pasien ini pernah berhubungan dengan siapa, dalam 14 terakhir ini kita telusuri dan kita akan lakukan rapid test. Untuk keluarga yang satu rumah itu berapa orang? Di rumah ada sekitar 8 orang yang akan kita lakukan swab, tapi untuk rapid test akan dilaksanakan sekitar 38 orang. 38 orang itu warga sekitar yang Warga sekitar yang pernah pasien ini kunjungi dalam 14 hari terakhir ini. Bisa ceritakan sedikit Bu, sampai terjadi positif ini seperti apa perjalanannya riwayat? Jadi begini, 10 hari yang lalu pasien ini mengeluh dirawat di Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dengan riwayat panas tubuh tinggi 39 derajat Celcius. Di rumah sakit kemudian dilakukan pemeriksaan, pasien mengeluh kembung, kemudian ada sakit kepala, batuk juga ada pemeriksaan tekanan darah, didapat hipertensi, dan pasien tersebut memiliki riwayat penyakit ginjal, gagal ginjal, yang mana sudah dilakukan cuci darah 2 kali seminggu. Dalam 2 bulan terakhir ini pasien ini tidak melaksanakan cuci darah. Kemudian pasien ini menerima kunjungan saudaranya dari Bali. Mungkin di sini penyakit yang sudah ada membuat daya tahan tubuh pasien sudah menurun. Datang stimulasi virus yang dibawa dari tadi keluarga dari red zone tadi, maka ini akan mempercepat timbulnya reaksi, dan pada akhirnya diperiksa dapat hasil swabnya positif. Artinya sekarang ini pasien ini termasuk dalam kategori terkonfirmasi positif corona. Keluarganya sendiri Bu? Keluarganya sendiri sampai saat ini baru diperiksa sederhana, tapi akan dilakukan swab dalam waktu dekat. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian Bapak Dalim. Jadi pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Bengkulu Tengah agar ini kunci daripada keberhasilan adalah disiplin. Jadi dari awal sudah kita sampaikan apa yang menjadi anjuran daripada pemerintah, kemudian maklumat Kapolri dan protokol kesehatan, kemudian ada juga fatwa dari MUI untuk selama bulan Ramadan agar melaksanakan ibadah di rumah masing-masing termasuk kegiatan lainnya. Jadi saya minta kata kuncinya adalah disiplin daripada masyarakat. Karena kalau kita tidak disiplin sama aja bohong. Karena sekarang hari ini di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah dijelaskan Ketua Gugus Tugas tadi bahwa 1 terindikasi positif corona. Jadi saya minta kerjasamanya seluruh warga masyarakat supaya mengikuti apa yang menjadi ketentuan pemerintah pusat, kemudian maklumat Kapolri dan protokol kesehatan. Jadi itu saja Pak. Baik, hari ini Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa Benteng sudah ada konfirmasi positif 1 orang warganya. Untuk itu saya mengingatkan kepada kita semua bahwa penyebaran penularan virus corona bukan saja datang dari luar, tapi sekarang ini adalah lokal transmisi. Jadi masyarakat Bengkulu sendiri bisa saja menulari satu sama lain. Untuk itu saya mengingatkan kepada kita semua patuhi protokol kesehatan dan physical distancing yang sudah disampaikan oleh pemerintah maupun TNI Polri. Kemudian sekarang ini sedang puasa Ramadan. Saya menghimbau kepada masyarakat dan kita semua untuk beribadah di rumah, berbuka puasa di rumah, dan hindari kerumunan. Karena ini akan rawan sekali penyebaran virus corona. Sehingga mudah-mudahan
kalau kita semua menaati aturan itu, insya Allah Benteng khususnya akan terhindar dari positif corona. Demikian.